masa Nabi Muhammad SAW menerapkan strategi dengan cara berdakwah. Periode Mekah merupakan fase awal dakwah Nabi. Banyak cerita duka di periode ini. Strategi dan pola dakwah yang diterapkan Nabi selalu berbeda-beda. Juga konten ajaran Mekah sangat khas tentang tauhid dan prinsip persamaan derajat manusia. Deklarasi kenabian Muhammad SAW disebutkan dalam sejarah. Tidak berjalan mulus, ia justru sebagaimana terlihat di kota Mekah, menghadapi banyak rintangan dan cobaan, baik dalam identitas baru waktu sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran maupun rintangan saat menyampaikan ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah agar masyarakat mampu meninggalkan kejahiliaannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara berdakwah Rasulullah itu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Setelah orang-orang terdekatnya mempercayai kenabian dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berikutnya mengajak orang dari luar keluarga, yaitu sahabat karibnya bernama Abu Bakar bin Abu Quhafah. Dan dari Abu Bakar lah yang dikenal jujur, Islam diperkenalkan dan sekaligus mempercayai kenabian Muhammad adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan lain-lain yang di masa ini mereka masih sembunyi-sembunyi masuk Islam. Rasulullah mengalami Umul Huzni, tahun kesedihan, ketika orang-orang terdekatnya meninggal dunia, yaitu Khadijah dan Abu Thalib yang berselang 3 hari. Situasi ini dimanfaatkan orang-orang Quraisy yang tidak mengikuti ajaran Islam untuk terus mengganggu Nabi, sehingga dakwah pun disiarkan keluar kota Mekah, yaitu ke Thaif, khususnya ke suku Sakif. Meskipun di sana juga mengalami penolakan dan bahkan menyakiti Rasulullah dengan melempar batu, Allah memperkenankan Rasulullah untuk langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW di antaranya karena mereka tidak setuju dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka, dan mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW sebab Islam melarang menyembah berhala. Allah memperkenankan Rasulullah untuk langsung menghadapnya lewat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Al-Aqsa dan selanjutnya ke Sidratul Muntaha. Pada masa ini Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa spiritual yang dialami Rasulullah dan akhirnya ia masuk Islam. Karena penduduk Mekah tidak banyak berubah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Di sanalah Rasulullah membangun masyarakat baru, sebuah masyarakat madani. Namun demikian, inspirasi yang bisa dipetik dari jalan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad periode Mekah ini terkait dengan prinsip-prinsip egaliter dalam Islam. Artinya dalam menjalankan dakwah, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini, salah satunya kaum Quraisy.